Salam saudara kekasih. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan pada-Mu semua, ku berikan pada-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan pada-Mu semua, ku berikan pada-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 20. Berbunyi demikian, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara kekasih, kita dari tanggal 25 sampai hari ini kita lihat bagaimana di negara kita ini terjadi demo dan bahkan terjadi yang anarkis
ya, membakar semua yaitu fasilitas-fasilitas negara. Sungguh sangat disayangkan ya para pendemo melakukan tindakan yang anarkis. Oleh sebab itu saudara kekasih, hari ini ada 3 poin yang akan kita pegang. Pertama adalah kedewasaan rohani tidak diukur dari usia, tetapi diukur dari tindakan dan buah yang dilakukan sehari-hari. Contoh dari perkataan. Saudara kekasih, tindakan yang dilakukan oleh pendemo adalah melontarkan kata-kata yang sangat kurang terpuji. Bahkan mereka bertindak secara anarkis. Saudara kekasih, sebagai kita orang percaya, mari kita berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi negeri ini agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan seperti peristiwa 98. Ya, mari kita sebagai orang percaya tidak terikut-ikut kepada tindakan-tindakan yang sangat anarkis. Yang kedua, banyak orang sudah lama ikut beribadah tetapi tidak dewasa rohani, lalu mudah tersinggung, cengeng dan tidak mampu memimpin secara rohani dan tidak bisa diatur maunya mengatur. Oleh sebab itu saudara kekasih, dihitung dari lamanya beribadah bukan menjadi satu patokan dia sudah dewasa rohani. Tapi saudara kekasih, mari kita belajar bahwa ketika kita sudah ikut beribadah, setiap firman yang kita pegang, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar menguatkan, meneguhkan, mendewasakan kita di dalam rohani, sehingga kita menjadi orang yang dewasa rohani, yang tidak mudah tersinggung, yang tidak menjadi orang yang cengeng dan mampu diatur dan mampu senantiasa bekerja secara bekerja sama. Yang ketiga, orang dewasa rohani adalah orang yang rendah hati, setia, membedakan jahat dan baik, jadi teladan dan terang dan hidup menenangkan hati Tuhan. Marilah kita dewasa rohani. Berapapun umur Anda sekarang, berapapun umur saudara sekarang, mari kedewasaan rohanimu akan terlihat dari setiap tindakanmu, dari setiap perbuatanmu, dari setiap lakumu. Jadilah engkau teladan, jadilah engkau rendah hati, jadilah engkau setia kepada Tuhan. Jangan hanya seketika, tapi selamanya kau harus setia kepada Tuhan. Dan mari kita bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Kalau yang jahat kita tinggalkan, kalau yang baik mari kita lakukan. Negeri ini membutuhkan orang yang baik. Negeri ini membutuhkan orang-orang yang jujur, bukan orang-orang yang pintar, sehingga negeri ini menjadi damai sejahtera dan menjadi sukacita yang berasal dari Kristus. Dan jadilah pengikut-pengikut Kristus yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa ini, dan bagaimana menenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami tahu Tuhan, bangsa kami ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, mengalami terjadinya demonstrasi yang anarkis di mana-mana, di setiap kota-kota. Tuhan, kami mau berdoa dari tempat ini, turunlah belas kasihan-Mu terhadap bangsa ini Tuhan. Apapun rencana-rencana di bulan-bulan September untuk demo, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah memberikan kedewasaan secara berpikir, kedewasaan secara bertindak bagi pemimpin kami, pejabat-pejabat negara maupun anggota-anggota DPR. Oleh sebab itu Tuhan, mari mereka memberikan yaitu jalan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga negara ini, rakyat melihat apa tindakan mereka menjadi pemimpin yang bijak, yang ditiru oleh rakyat yang banyak. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa Engkau yang memberkati bangsa ini, Engkau yang senantiasa memberikan roh pertobatan kepada orang-orang yang jahat di bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa, pimpinlah Tuhan bangsa ini. Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Tuhan, buanglah segala murka-Mu kepada bangsa ini dari segala hal-hal yang kejahatan yang dilakukan oleh
negara ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari setiap masyarakat biarlah tunduk kepada Tuhan senantiasa, tunduk kepada pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah menerima berkat-Mu. Amin.